Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, usai melakukan gelar perkara, Bareskrim Polri memutuskan untuk menahan 4 tersangka kasus penggelapan dana di Yayasan Aksi Cepat Tangkap. Kita langsung bergabung dengan reporter Sisilia Sinabariba untuk informasi selengkapnya. Sisilia, selamat malam. Apa pertimbangan dari Bareskrim Mabes Polri melakukan penahanan terhadap para tersangka? Ya, Alfi, selamat malam. Pertimbangan utama yang dipilih oleh pihak dari Bareskrim Mabes Polri sehingga 4 tersangka ini ditahan untuk mengantisipasi agar tidak ada barang bukti yang coba untuk dihilangkan oleh keempat tersangka ini. Karena pada proses pemeriksaan ataupun pencarian barang bukti sebelumnya, pihak dari penyidik menemukan adanya percobaan untuk menyembunyikan ataupun menghilangkan barang bukti di kantor dari Aksi Cepat Tangkap. Sehingga untuk mengantisipasi ini terjadi lagi, maka penahanan dilakukan terhadap 4 tersangka ini, yakni Ahyudin, Ibnu Hajar, Haryana Hermai, dan juga Novariyadi Imam Akbari. Penahanan dilakukan di Rutan Bareskrim Mabes Polri selama 20 hari ke depan terhitung hari ini. Penahanan ini memang dilakukan setelah pihak penyidik melakukan gelar perkara hari ini dan juga pemeriksaan lanjutan terhadap 4 tersangka yang dilakukan sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Namun untuk informasi lebih lanjutnya, pihak penyidik menyampaikan akan disampaikan secara komplit, secara lebih detail pada pekan depan, termasuk barang bukti apa saja yang sudah ditemukan oleh pihak penyidik, berapa sebenarnya total kerugian negara, kemudian termasuk juga untuk menampilkan nanti tersangka-tersangkanya. Namun untuk informasi selengkapnya, berikut pernyataan yang tadi disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri, Brigjen Wisnu Hermawan. Pada malam hari jam 8, kami selesai melaksanakan gelar perkara terkait dengan para tersangka yang hari ini diperiksa sebagai tersangka. Penyidik memutuskan untuk melakukan proses penahanan terhadap 4 tersangka tersebut karena penyidik mengkhawatirkan adanya barang bukti yang dihilangkan. Karena terbukti minggu lalu kami melaksanakan geledah di kantornya ACT, ada beberapa dokumen yang sudah dipindahkan dari kantor tersebut, sehingga kekhawatiran penyidik nanti para tersangka tersebut akan menghilangkan barang bukti, dan hari ini, malam ini, sesuai dengan putusan gelar perkara, akan dilakukan penahanan terhadap 4 tersangka dalam perkara aset tersebut. Afi, tidak hanya itu atau tidak hanya terkait dengan penahanan saja, tadi juga sempat disampaikan oleh pihak dari Bareskrim Mabes Polri dan juga dari Divisi Humas Mabes Polri bahwa ada fakta baru yang ditemukan pada proses penyelidikan dan juga proses penyidikan terhadap 4 tersangka ini. Jika sebelumnya dikatakan bahwa keempat tersangka ini diduga melakukan penyelewengan dan juga penggelapan dana hibah dari Boeing yang diberikan 138 miliar, kemudian diduga diselewengkan 34,5 miliar rupiah. Ada dana lain yang juga turut diselewengkan, yakni dana umat hasil donasi dari tahun 2005 sampai dengan 2019. Total yang berhasil dikumpulkan ACT 2 triliun, namun yang mereka kemudian duga lakukan penyelewengan dan juga penggelapan sebanyak 450 miliar rupiah. Kemana saja aliran dana 450 miliar rupiah nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak penyidik pada pekan depan. Ini artinya memang pihak penyidik menemukan adanya penyelewengan dana lebih banyak daripada yang disampaikan. Ada 4 sangkaan atau pasal berlapis yang akan dikenakan kepada 4 tersangka ini, mulai dari tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang ITE, kemudian penggelapan Undang-Undang Yayasan, dan juga terkait dengan adanya perusahaan-perusahaan kecil, dan memang ini masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. Afi. Ya, Sisilia Sinabariba, terima kasih atas informasinya dari Bareskrim Mabes Polri.